Sehat selalu sahabat-sahabatku yang berbahagia. Kalau kita belajar Dharma, lalu orang akan bertanya, apa manfaat belajar Dharma? Apakah manfaatnya bisa dirasakan sekarang atau nunggu nanti setelah kematian? Sebuah pertanyaan yang tak perlu dijawab. Bukan. Ya, kalau mau dijawab silakan. Semua belajar Dharma pasti kita dapatkan manfaatnya saat ini juga, dalam kehidupan sekarang, bukan nanti. Misalnya praktek Dharma dengan murah senyum, maka orang di sekitar kita akan senang, akan welcome dengan kehadiran kita. Kalau dalam kehidupan sekarang kita mudah memberikan bantuan kepada orang lain, maka dalam kehidupan sekarang kita akan mudah menerima bantuan dari pihak lain. Kalau dalam kehidupan sekarang kita gemar berdana, menghormat kepada yang patut dihormati, menjalankan sila, maka kehidupan kita akan berbahagia. Karena apa? Karena banyak kondisi-kondisi karma baik yang kita petik, yang kita bisa hasilkan dari kedermawanan kita, melepaskan keserakahan. Dari kedermawanan kita memiliki sikap mudah membantu kepada pihak lain. Dari kesusilaan kita mengkondisikan agar kita memiliki kepercayaan, tanggung jawab, dan mencintai semua makhluk. Lalu orang yang senang konsentrasi, maka dalam kehidupannya sekarang dia memiliki kehati-hatian dalam bersikap, dalam bertingkah laku, sehingga pelanggaran-pelanggaran sila akan sulit terjadi. Karena apa? Karena dia mengembangkan itu. Apalagi ketika seorang telah mengembangkan sifat iri atau rasa malu untuk berbuat jahat, maka kejahatan-kejahatan akan terhindar, tidak akan dikerjakannya. Juga karena sifat otapa, rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi orang ini berpikir panjang ketika akan berbuat jahat. Karena apa? Karena takut akan akibat-akibatnya. Loh, kalau begitu orang yang telah mempraktekkan Dharma tidak akan hidup menderita dong. Dia gak akan miskin, dia gak akan punya sahabat yang sedikit, dia gak akan bodoh, dia gak akan penyakitan. Stop dulu. Kalaupun itu ada karena akibat karma buruk yang lampau, maka orang yang belajar Dharma, orang yang mengerti Dharma akan berbeda dalam menyikapi kondisi-kondisi buruk. Ya, nggak sama dengan orang yang nggak belajar Dharma. Misalnya ketika dia penuh dengan kekurangan materi, orang yang mengerti Dharma akan
semakin banyak, semakin rajin berbuat baik, semakin rajin berdana, semakin rajin membantu. Karena apa? Karena dia sendiri kekurangan materi, harus banyak membantu. Karena kondisinya buruk, maka dia harus menetralisirnya dengan karma baik baru. Demikian juga ketika orang yang mengerti Dharma hidup dalam kesakitan, dia memahami penyakit adalah hal wajar. Penyakit pasti dialami, dan penyakit juga buah karma lampau, dan pasti penyakit itu akan sembuh, berangsur akan sembuh, tentu dengan cara menenangkan batin. Tentu juga dia harus makan obat secara teratur bila perlu. Itu. Lalu bila orang senang belajar Dharma, kenapa nggak punya sahabat? Ya, itu pun dia sadari dengan sikap penuh bijaksana. Oh, ini buah karma lampau yang harus saya petik. Itu dia pahami. Akhirnya dia memperbaiki diri, bersikap ramah kepada orang lain, sikap santun sehingga orang lain mau menemaninya, dermawan, tidak kikir, tidak sombong. Ini adalah cara untuk menetralisir karma buruk dari tidak mempunyai teman. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, orang yang belajar Dharma juga masih memetik karma buruk yang lampau. Hanya saja dia menyikapinya dengan sikap bijaksana. Bijaksana. Tentu kebijaksanaan itu tidak bisa berkembang secara sendirinya, tetapi harus dilatih. Sebagai contoh, kesabaran. Kesabaran bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tetapi berkat latihan. Menerima hal-hal buruk, dia bersikap sabar. Menerima kondisi yang tidak diinginkan, dia bersikap sabar. Menunggu sesuatu yang belum tiba, sabar. Inilah kesabaran perlu dilatih terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Ya, jadi ketika sakit, dia sabar dalam hal berobat, dia sabar dalam menghadapi kondisinya. Ketika belajar, dia bersabar untuk memperoleh hasil yang optimal. Perlahan-lahan dalam mengikuti kegiatan apapun, dia bersabar. Tetapi diimbangi dengan semangat. Semangat pun butuh latihan. Pengembangannya akhirnya menjadi besar, luas. Semangat bangun pagi, semangat bekerja, semangat mencari rezeki, semangat dalam bersahabat, semangat dalam membuka usaha, itu pun semangat. Tetapi ketika semangat yang dia miliki tetapi menghadapi tantangan-rintangan, oh inilah karena pengertian Dharma. Satu ketika musibah datang, musibah besar, dia ditinggalkan orang tuanya. Kematian memang bukan hal yang paling menyenangkan. Artinya, ketika menghadapi kematian dari mama atau papanya, orang yang mengerti Dharma memahami, oh inilah bukti dari sifat ketidakkekalan. Saya harus memahami. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat muda, jangan takut. Belajar Dharma adalah belajar menghadapi diri sendiri, bukan orang lain. Yang menjadi musuh utama kita adalah pikiran yang tidak terkendali, pikiran yang dilanda loba, dosa, dan moha.
Oleh karena itu, belajar dharmalah agar kita memiliki pandangan benar terhadap kehidupan ini, sehingga mampu mengembangkan pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, lalu meningkat. Akhirnya dia mampu mengembangkan usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Bapak, Ibu, sahabat muda, problem-problem itu selalu ada pada kita selama masih hidup sebagai manusia. Hanya saja bagaimana cara kita menyikapi persoalan-persoalan sehingga kita bisa meringankan beban hidup kita. Justru persoalan-persoalan, tantangan hidup itu yang membuat kita dewasa, membuat kita memperoleh pencerahan. Para bodhisattva berjuang bukan karena kemudahan, tetapi berjuang melewati tantangan-tantangan hidup. Semoga dengan inspirasi ini kita senantiasa berani belajar dharma, berani mempraktekkan dharma tanpa perlu khawatir atau ragu-ragu akan manfaat dari belajar dharma. Semoga inspirasi singkat ini membawa manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.